Baiklah anak-anak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baiklah anak-anak, langsung saja untuk hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran PAI, silahkan anak-anak membaca doa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Baik, karena Pak Guru perhatikan bangkunya sudah rapi dan kelasnya sudah bersih, jadi anak-anak Pak Guru beri apresiasi yang sebesar-besarnya. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, tak lupa Pak Guru absensi terlebih dahulu ya. Coba yang tidak hadir siapa? Abian, kenapa tidak masuk? Oh, sakit ya. Ada lagi? Berarti hanya Abian ya. Ya sudah. Berikutnya untuk yang kedua yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah terkait dengan pelajaran ke-8, yaitu tentang apa? Ayo belajar surah Al-Kautsar. Jadi di layar depan anak-anak bisa langsung melihat ayo belajar surah Al-Kautsar. Di pelajaran ini yang akan kita pelajari bersama bagaimana bisa membacakan surah Al-Kautsar dengan baik, bisa memahami surah Al-Kautsar dengan baik, dan bisa mengambil hikmah dari surah Al-Kautsar. Sebelumnya semuanya sudah tahu belum surah Al-Kautsar bagaimana bunyinya? Hah? Kok kurang semangat? Sudah tahu belum? Bagaimana bunyi ayat pertama surah Al-Kautsar? Bismillah. Inna a'tainakal kautsar. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelas 3. Pintar semua ya ternyata ya. Jadi surah Al-Kautsar itu terdiri dari berapa ayat? 3 ayat. Sini sudah besar sekali tulisannya. Kalau tidak bisa membaca berarti antara rabun atau memang belum bisa membaca Al-Quran. Kelas 3 sudah bisa membaca Al-Quran? Ya, bagus. Jadi
Di dalam surah Al-Kautsar ini yang terdiri dari 3 ayat, Allah menurunkannya di kota Makkah. Kemudian yang menerimanya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Karena diturunkan di kota Mekah, maka surat ini disebut golongan surah Al-Makkiyah. Itu ya. Ya, langsung saja. Nanti kita kaji terkait dengan artinya. Nah, coba siapa yang ingin membacakan ayat pertama? Nanti teman lainnya membacakan artinya. Ayo, siapa yang ingin membacakan? Karena nggak ada yang tunjuk jari, Pak Guru tunjuk aja. Silakan membaca ayat pertama dari surah Al-Kautsar. Amel, bacakan surah ayat pertama. Bacakan artinya, Novi. Ya, bagus. Sesungguhnya kami berikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Itu ada nikmatnya ya. Jadi siapa yang memberikan? Allah memberikan kepada Nabi Muhammad. Maka ayat kedua bagaimana bunyinya? Bacakan, Yasmin. Artinya, Tommy. Oh, udah tepat. Ya, tepuk tangan untuk Tommy. Bagus. Tidak apa-apa, walaupun belum lancar tetapi sudah berani membaca. Jadi ayat kedua artinya adalah sebab itu hendaklah engkau sembahyang karena Tuhanmu dan hendaklah engkau berkurban. Berkurban dengan apa? Sapi, kambing. Kalau ayam boleh tidak? Tidak boleh. Yang boleh hanya hewan ternak yang itu berkaki 4 dan disyariatkan oleh ajaran Islam. Contohnya apa? Sapi, kambing, onta. Onta juga boleh. Domba boleh. Kebo boleh tidak? Boleh. Kalau babi boleh tidak? Wah, kenapa tidak boleh? Yo, siapa yang mau angkat tangan? Kenapa babi tidak boleh? Jawab dengan lantang. Haram. Benar tidak? Ya, bagus. Kelas 3 sudah bisa membedakan antara halal dan haram. Ayat ketiga bagaimana bunyinya? Bacakan, Mas Dayu. Ya, artinya sansoto. Ya, ulangi lagi artinya, Mas. Nah, kamu, Dik, ayo. Tulisannya kurang jelas ya? Kurang. Coba siapa yang membacakan dengan suara lantang? Silvi. Yang artinya? Sesungguhnya orang yang membenci engkau itulah yang akan. Ya, paham tidak ayat ketiga? Jadi pada zaman dahulu saat orang-orang kafir Quraisy hendak memerangi Nabi Muhammad, mereka semua dianggap akan putus. Kenapa? Karena mereka tidak pernah melakukan sembahyang dan berkurban. Selain Nabi Muhammad, sejak kapan berkurban itu dilakukan? Hah? Salah. Siapa yang bisa? Sejak Nabi Ibrahim yang menyembelih anaknya. Namanya siapa?
Ismail. Sudah ingat? Ya, tepuk tangan untuk kelas 3. Selanjutnya kita pindah pada pembahasan berikutnya. Nah, ini soal tajwid. Kalau soal tajwidnya minggu depan Pak Guru akan bahas secara mendalam. Sementara Pak Guru berikan contoh-contohnya ya. Inna a'tainaka. Yang pertama yang bergaris bawah. Kenapa ada panjang kemudian ada hamzah? Itu hukumnya bagaimana? Hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Karena ada mad yang bertemu hamzah berbeda kalimat. Itu adalah mad jaiz munfasil. Satu kali lagi contohnya adalah fasholli li rabbika wanhar. Jadi ada yang bergaris bawah nomor berapa? 6. Yang nomor 6 yang bergaris bawah hukum bacaannya apa? Nun sukun bertemu dengan ha. Bacaan idhar atau jelas. Itu ya. Wanhar tidak boleh. Wanhar itu tidak boleh. Gitu ya anak-anak ya. Nah, kita bahas minggu depan untuk tajwidnya. Berikutnya, nah langsung saja karena tadi anak-anak sudah membaca, sudah memahami artinya. Minggu depan Pak Guru akan berikan anak-anak tugas untuk menghafalkan surah Al-Kautsar. Gampang tidak PR-nya? Gampang. Nah, untuk hari ini tugasnya apa? Tugas untuk hari ini coba kalian perhatikan di layar. Atau ada juga di kertas yang Pak Guru pegang. Jadi di sini nanti ada tugas menjodohkan. Nah, nanti anak-anak mengerjakannya secara berkelompok ya. Misalkan li rabbika artinya apa ya? Dijodohkan dengan yang di sampingnya. Gitu ya. Jadi nanti semisal waktunya sudah habis, sudah atau belum harus sudah dikumpulkan ya, jadi nanti dijodohkan. Paham? Paham. Terus selain itu anak-anak tugas yang kedua adalah kalian mengerjakan soal. Nah, soal ini adalah soal pilihan ganda dan juga esai, begitu ya. Ini gampang nih. Jadi nanti ada soal pilihan ganda dan juga esai yang harus kalian isi. Sampai di sini anak-anak sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Pak Guru bagikan soal-soalnya ya. Ya, silakan dikerjakan secara berkelompok. Ya, baiklah anak-anak. Karena waktunya sudah habis, jadi anak-anak Pak Arif minta untuk mengumpulkan hasil lembar kerjanya. Ayo dikumpulkan. Ayo cepat dikumpulkan. Semua. Di bagian atas.
Ya, terus. Sudah semua ya? Baik, karena sudah semua, silakan perhatikan ke depan. Jadi hasil lembar kerja anak-anak semua sudah dikumpulkan. Jadi di sini adalah hasilnya. Nanti Pak Guru akan koreksi ya, akan berikan nilai tentang hasil kerja kalian semua. Ketika Pak Guru lihat secara sekilas hasil keseluruhan sudah lumayan bagus, jarang ada yang salah di bawah KKM. Tepuk tangan untuk kelas 3. Nah, bagus. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya, karena seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, bahwa minggu depan anak-anak menghafal surah Al-Kautsar. Dan minggu depan pula Pak Guru akan menjelaskan soal tajwid dari bacaan surah Al-Kautsar dan juga tentang hikmah yang bisa diambil dari surah Al-Kautsar. Ya, sebelum ditutup kita coba baca surah Al-Kautsar bersama-sama ya. Tapi anak-anak ikuti Pak Guru. Pak Guru yang bacakan, kalian mengikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kompak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Lebih lantang lagi. Inna a'tainakal kautsar. Fasol. Bentar, Pak Guru dulu. Fasolli li rabbika wanhar. Fasolli li rabbika wanhar. Kurang lantang. Fasolli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Bagus. Tasdiq kok. Alhamdulillah, Pak Guru perhatikan anak-anak bisa melafalkan surah Al-Kautsar dengan baik ya. Jadi minggu depan hafalannya menggunakan tartil ya, menggunakan irama yang tadi kita bacakan ya. Bisa kira-kira? Ya, kelas 3 mah harus bisa. Kalau nggak bisa nanti pindah ke kelas mau 1 apa kelas 2? Ya, gitu ya. Jadi hafalkan dengan baik karena hanya ada berapa ayat tadi? Diturunkan di mana? Siapa yang menerimanya? Terus siapa yang memberikan wahyunya? Allah melalui malaikat siapa? Jibril. Bukan Ridwan tapi Jibril. Kalau Ridwan itu penjaga surga, Niki penjaga neraka. Ya begitu ya anak-anak. Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Kamu ada yang mau ditanyakan? Enggak ada? Wah, senyum-senyum. Gak ada yang mau ditanyakan? Sansoto? Gak ada. Kalau tidak ada, Pak Guru anggap sudah selesai. Anak-anak nanti bisa istirahat, tapi sebelum itu coba bereskan buku tulisnya masing-masing.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap untuk istirahat? Ya. Sebelumnya tepuk 1 kali, 2 kali, 2 kali. Ternyata masih semangat ya kelas 3. Tepuk rukun Islam. Ya, bagus. Karena sudah semangat dan kompak, silakan boleh istirahat.